وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض البديع، نفعنا الله به وبعلومه في دارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini wa bisanadinal muttasil ila sayyidinal muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin wa qala. Kita masih melanjutkan tentang apa kemarin ya? Oh ya, tentang sholat berjamaah. Sekarang lanjutannya nih, wa ayyakuna apa? Wa alla yataqaddama alaihi fihi. Artinya wa alla yataqaddam, jangan mendahulukan alaihi kepada imam fihi pada tempat sholat. Imam belum takbir, ditakbir duluan. Imam belum sujud, disujud duluan. Imam belum ruku, diruku duluan. Ini tidak sah. Batal menjadi makmumnya kalau sampai 3 ruku. Misalnya orang imam belum ruku, dia ruku 1 ruku. Imam belum bangun, dia bangun 2 rukun. Imam belum sujud, dia sujud 3 rukun, maka pahala makmumnya batal. Jadi dia tetap dapat 1 saja. Makanya jangan sampai melewati 3 kali. Sekali masih ma'fu, cuma udah makruh hukumnya. 2 kali masih ma'fu, tapi udah 2 kali lipat makruhnya. Jadi jangan sekali-kali kita ngelewati imam. Banyak kita lihat orang sembahyang yang kena nggak ngerti, imam belum ruku. Kadang-kadang anak-anak suka ngelewatin amin, jadi kacau yang lain. Baru walado amin, yang lain nanti apa namanya nggak kompak lagi dah kalau ada begitu. Makanya kalau ada anak-anak yang ikut jadi makmum biar tertib juga, ikuti. Jangan aminnya duluan. Kadang-kadang imam belum salah baru tahiyat, guru keluar ya. Ini jangan sekali ini dilakukan, sebab dia meninggalkan adab dan kaifiyat berjamaah.
Apalagi wa alla yataqaddama alaihi fil af'al. Kalau tadi itu artinya mendahuluin dari tempatnya. Misalnya apa? Imam kakinya di sini, dia di depan imam. Itu nggak sah itu. Jadi paling tidak rata atau mundur sedikit. Kalau sholatnya berdua, kalau sholatnya bertiga mundur semua. Jaraknya supaya giliran ruku si makmum kagak kepentong pantat imamnya, begitu. Kalau ukurannya kepentong masih jaraknya kurang pas. Tapi kalau berdua boleh sembahyang berdua, jarak sama kakinya segini nih nggak apa-apa. Asal jangan ini makmum depan dulu. Masih bareng aja begitu masih dibenarkan. Tapi ngapain sih apa sih itu barengnya? Ya. Namanya makmum supaya indah dilihat, imam makmum sini. Cocok. Ya. Ntar kalau datang lagi makmum di kiri, datang lagi makmum di kanan, datang lagi makmum di kiri. Begitu aturan berjamaah. Jangan kita sholat datang kanan, sini kiri kosong. Nah, itu tidak pakai aturan berjamaah. Kecuali memang tempatnya sempitnya. Ini jangan dibicarakan dalam ketentuan umum kayak gitu. Ya. Jadi yang pertama tadi jangan mendahului imam dari tempatnya. Jadi kaki makmum jangan lebih maju dari kaki imam. Itu tidak boleh. Yang kedua, jangan mendahulukan imam terhadap af'al, pekerjaan. Itu ruku, sujud namanya af'al. Perbuatan. Ruku, sujud, kemudian bangun lagi, itu namanya af'al. Jangan makmum mendahulukan dari af'alnya imam. Bagaimana contohnya ya? Tadi belum ruku, dia duluan. Itu makmum mendahulukan af'alnya imam. Kalau yang pertama mendahulukan tempatnya. Jadi kakinya lebih ke depan dari kaki imam, nggak boleh. Yang kedua mendahulukan af'al. Sebelum imam melakukan, dia melakukan duluan, jangan. Apalagi taqadduman fahisyatan. Taqadduman fahisyatan di sini diartikan apa? Apa? Taqadduman melewati atau mendahulunya fahisyah yang mencolok. Fahisyah artinya sebenarnya keji. Kejinya apa? Ya orang belum itu dia udah dulu mencolok namanya. Jangan makmum jangan mendahulukan imam, mendahulukan yang mencolok. Artinya apa? Kalau bareng masih, atau bareng tapi duluan makmum sedikit, itu tidak fahisyah. Kalau yang fahisyah imam masih sujud dia udah duduk, itu fahisyah namanya. Jadi kalau mau diartikan mendahulukan dengan cara yang jelek, cara jelek kan, mau menduluin imam si makmum, jangan. Sebab nanti kalau terbiasa seperti itu, kita banyak sembahyang kita yang tidak dianggap sah. Ya. Kalau boleh sekali jangan. Biasanya memang ada juga waktu sujud. Imam lama bangunnya, dia nih makmum, oh belum sujud lagi. Udah nggak boleh, itu udah 3 kali meletakkan jidat dahi di ini. Sujud itu cuma sekali. Udah. Kalau diangkat disujud lagi, udah nambah rukun. Jadi tidak sah. Jadi apa artinya? Dia nambah rukun. Orang sujud mestinya sekali taruh jidat. Dia lihat, wah belum sujud lah. Wah belum juga sujud lah. Jadi nambah rukun. Nggak boleh. Batal sholat. Jadi jangan kita suka nambahin ya, dari pekerjaan yang sudah ditetapkan. Contohnya ya sujud. Kalau ruku jarang sebab kelihatan. Ya, tapi kalau orang yang duduk di belakang jauh, di ruku, oh belum ruku lagi.
Dipikir kali dalam di diri belum juga tuh imam. Nah, ini fahisyah namanya. Ya. Mendahulukan dengan cara yang buruk, cara keji, cara yang mencolok melampaui batas. Itu nggak boleh. Wala yatakhara anhu fiha kadzalik. Begitu juga jangan terlalu terlambat. Bagaimana umpamanya? Imam udah waladhdallin amin, udah ruku. Ini makmum masih Fatihah. Belum selesai, diselesaikan, itu terlambat namanya. Kalau kita menjadi makmum, bila imam ruku, kita tinggalkan bacaan kita yang belum rapi, ruku aja. Idza raka'al imamu farka'u wa iza sajada fasjudu. Jadi jangan umpamanya ya ada masbuk dah atau muafik. Masbuk lawannya muafik. Muafik artinya bareng. Masbuk ketinggalan. Salat bareng. Imam waladhdallin amin. Dia baca Fatihah lambat. Ya. Imam udah ruku diterusin aja Fatihah. Ini kali 3 rukun dia udah ketinggalan, maka dia sudah niat mufaraqah. Makanya jangan. Bahkan kan ada yang kagak baca Fatihah sama sekali kan. Allahu Akbar, imam ruku langsung ruku. Fatihahnya mana ditanggung imam. Apalagi kita udah baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Imam ruku dah. Kalau memang dia terlambat sekali atau sembahyang zuhur, imam bacanya liilafi cepet, ya amanahum min khauf, dia ruku. Si makmum bacanya lam yakunil, kan lambat itu. Akhirnya baru lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, udah ruku dia. Oh, diterusin juga. Ya udah, batal makmumnya. Ya. Artinya mestinya bagaimana? Ruku. Udah tahu cara berjamaah kayak gitu. Ya. Wala tasihhu imamahu al-unsa illa lin-nisa. Tidak sah imamnya perempuan. Jadi orang laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. Ada seorang ibu punya anak laki-laki udah umur 15 tahun. Maka bila mau sholat berjamaah, anaknya tuh yang jadi imam. Anaknya yang jadi imam. Ibunya makmum. Sebab begitu ketentuannya. Tidak sah imam kalau dia perempuan. Kecuali mengimami perempuan juga. Ada jamaah banyak perempuan semua. Maka imamnya perempuan. Boleh. Kalau ada laki aja nimbrung di itu hatu, itu laki nggak sah. Sebab imamnya nggak boleh perempuan. Kalau perempuan banyak banget, imamnya laki hatu, sah. Perempuan banyak, lakinya menatu, tapi imam sah. Kalau misalnya dorce gitu, imam jadi imam, jadi makmum. Jangan kasih, ente mau ikutin dorce. Perempuan gitu, dorce kan perempuan ya. Iya. Dia laki kan, boleh nggak dia jadi makmum? Boleh. Kan imam, dia laki. Siapa sih? Dorce kan laki, dia jadi perempuan mancik deh. Nah dia jadi makmum, imamnya perempuan. Kita pakai perempuannya dah. Oh, perempuan. Iya. Kan dia laki apa perempuan sih? Laki kata kita, kata dia perempuan. Kata siapa? Kata dorcenya perempuan. Kalau dia laki masih pakaiannya kayak gitu, masih suaranya kayak gitu, dan dia
melegalisasi perempuannya di dokter, bahwa dia tuh perempuan, ditandatangani nama dokter. Dokternya yang mana? Dokter yang operasi dia. Iya. Jadi kalau kita tanya, ini laki perempuan, ya, laki kata kita. Dia ogah, dibilang laki, bilang perempuan. Kecuali namanya khunsa muskilat. Artinya khunsa muskilat, dia bisa punya kelamin 2. ACDC, ada kue pancong, iya, ada lontong. Iya. Ini di dalam agama ada. Ya. Kenapa? Karena memang ada Allah ciptakan manusia yang kayak begitu. Dan hukum fikihnya sendiri ada. Masalah bagaimana dia jadi imam atau dia tidak, dan memutuskan hukum kayak apa. Misalnya, ya ada khunsa muskilat, ada punya kelamin laki, punya kelamin perempuan. Dua-duanya berfungsi aktif. Misalnya, arti berfungsi aktif, dia menghamili orang bisa, dia dihamili bisa. Namanya khunsa muskilat. Lalu kalau udah begitu, bagaimana menentukan hukum? Laki sama perempuan, kekuatan laki. Laki jadiin hukum laki dia. Ini banyak perempuan, dia jadi imam. Jangan jadi makmum. Sebab apa? Di dalam dirinya ada laki sama perempuan. Laki sama perempuan, kekuatan laki. Oleh karenanya ambil yang laki ke lakinya. Sekarang kalau dia khunsa muskilat, banci yang mempunyai 2 alat kelamin, untuk menentukannya nih laki apa perempuan, ambil hukum yang dominan, yang kelakuannya dominan kemana. Misalnya ada khunsa muskilat, dia laki, dia perempuan, lakinya kurang berfungsi, atau memang nggak bisa dipakai itu senjatanya, atau dia demennya gitu di dapur, nyuci, masak. Ini namanya dominan sifatnya kelakuannya perempuan. Ambil sifat perempuannya. Berarti lakinya kurang berfungsi. Cuman ada doang. Ada yang pernah lihat kalau ada orang punya kelamin 2? Kali ada yang pernah tahu di mana? Tangga tapi salah operasi dia 2 kelamin. Cuma sama orang tuanya dioperasi akan lakinya Dibuang. Iya, dibuang, hidupin kelamin perempuannya gitu. Ternyata pas udah gede malah kumisan. Kenapa? Ngomong laki dia. Suara laki. Ada ya darahnya. Fisik laki. Iya, fisik laki. Nanti itu kelaminnya perempuan, jenggotan, kumisan. Orang fisiknya laki, ya. Mestinya jangan kayak gitu. Kita lihat dulu mana yang lebih dominan. Kali yang lebih dominan, kayaknya fisiknya laki, nunggu kumis lagi aja. Yang dimatiin kelamin perempuannya, sebab dominannya ke laki. Jangan sampai yang diaktifkan dominan kelamin perempuan, tetapi fisiknya laki. Lah jadi kayak apa? Perempuan jenggotan, kumisan. Ada ginaannya lagi ini perempuan, apa namanya segini nih, jakun, ya. Nah, itu yang kayak begitu mestinya larinya ke laki. Kalau orang tuanya mana saya pilih, dia ngomong sama ustadz yang ngerti hukum, wah ini dominannya laki yang diaktifkan, jangan perempuan. Nanti kalau udah fisiknya jalan, masa perempuan betisnya ke tukang becak. Iya kan, soal aku apa enggak laku bukan masalah, tetapi kodrat perempuannya itu hilang. Tapi sebab dihidupin perempuan, mestinya kita melihat mana yang aktif, mana yang dominan. Ya begitu.
Namanya orang mana tuh? Marisan Ustaz. Kemanggisan. Jadi makan terusin lagi. Kalau saya pernah dengar di Tanjung Duren, ketika saya nerangin kayak gini, saya bilang, emang ada nggak yang pernah lihat? Saya sih nerangin belum pernah lihat, ya cuman nerangin aja berdasarkan pelajaran. Ada Ustaz di samping Masjid Nurul Islam. Itu tuh rumahnya tuh. Oh dia. Terus kenapa? Ya kelaminnya 2 katanya. Punya laki, punya perempuan. Ya, 2. Lu mana yang aktif? Kita bilang. Ya belum ada yang tahu, masih kecil. Ya jadi waktu itu berarti ada tuh. Sehingga karenanya kalau ada kelamin laki perempuan, Sadi ketawa. Dikira kagak ada, kali ada. Ada. Ente pernah lihat Om? Mertua cerita nih. Ya. Dia ngurut, Murut. begitu nurut, saking kesel mertua tanya, lu laki perempuan. Dia nggak sadar ke bukan ada 2 biji. Ya laki. 2 macam. Nah, yang saya herannya kata mertua saya nih, men. Oh, berarti tuh Yang perempuannya, Iya. tapi yang ini nih. Cuman dia nggak tanya masalah kalau mau pipis atau makan, ketahuan. Pokoknya apa keluarnya dari yang satu, apa keluarnya dari yang itu. Cuman dilihat, mereka lihat nih, jadi sama saya kira bohong, bener ada. iya. Makanya Daging goreng. yang begini namanya muskilah. Tetapi untuk menentukan hukum secara kasar, melihat kegiatannya. Apa kegiatannya cenderung kepada perempuan, apa cenderung kepada laki. Tahu-tahu kelaminnya 2, sukanya naik kuunan, macul. Ya. Ini kan berarti kerjaan laki-laki. Dominan. Jadi menentukan hukum dilihat dari apa ya, aktivitasnya, ya, cenderung kemana. Gitu. Di sini nggak ada kan yang itu kata tadi ada 2 biji, ini semua 2 biji nih. Kalau ada laki perempuan 2 macam. Kalau ini semuanya 2 biji. Ada yang punya 3 biji? Agak ada. Iya. Makanya nyebutnya jangan biji, macam. Ya. Wala imamatul kafiri, dan tidak boleh imamnya orang kafir. Kita mau sembahyang imamnya cek acong gitu. Jangan, nggak sah. Ya kagak ada sih, ini kan masalah. Wala man la yumayyiz, dan tidak boleh jadi imam orang yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu artinya apa? Belum bisa membedakan mana baik mana buruk. Kalau orang laki-laki ada umurnya belum balik, tapi udah mumayyiz, boleh. Udah pintar, cerdik gitu. Ya. Boleh. Jadi mumayyiz. Wala mayyubdilu harfan minal Fatihati bi harfin akhar. Kagak boleh jadi imam orang yang merubah satu huruf dari surat Fatihah kepada huruf yang lain. Alhamdu misalnya, padahal alhamdu. Lillahi jadi lillahi, enggak boleh. Satu huruf aja rubah enggak ada, yang dengan huruf lain. Ya. Alhamdulillahi ya gede. Rabbil alamin diganti ngalamin. Ini orang Jawa lebih bagus ngalamin katanya daripada alamin. Saya kalau disuruh rubah, saya pernah ketemu ya. Dia orang ngerti. Saya suruh rubah sauga sama ngalamin. Emang kenapa? Kalau alamin dia bisa jadi salah huruf. Alamin jadi alamin. Kalau ngalamin gak bakalan berubah. Bener terus udah. Kata dia. Dia pikir biar deh ilmunya begitu masih ketemu lawan.
Sebetulnya makhrajul huruf alami. Cuman dia khawatir. Orang kalau alhamdulillahirabbil alamin, banyak orang salah. Alam artinya alam. Alamin, alam semesta. Kalau diganti pakai alif apa alam? Penderitaan. Mali maritua kam ukosi min alam. Tuh, bukan alam. Alam. Jadi kalau alam, ya, luka itu alam, ngebet itu alam. Kalau Fatihah alam, jangan diganti. Makanya dia bilang, orang kalau alamin bisa diganti, alamin bisa salah. Kalau ngalamin udah bener aja udah. Jadi dia pendapat dia mau beneran ngalamin dari alamin. Ya udah, dia punya ini, tapi kagak boleh jadi imam dan kagak boleh ngajarin orang. Dia yakin begitu, yaudah pakai ilmunya. Buat sendiri. Termasuk ya orang-orang yang cadel umpamanya pelo. Alhamdulillahi Rabbil ya ente mau benerin. Ampe ente mampus kalau bisa gitu. Iya. Sebab apa? Emang udah ente mau sabung lidahnya. Emang begitu. Jadi boleh kagak jadi imam? Boleh. Kalau 10 orang pelo semua. Ada 10 orang, semuanya cadel. Boleh. Ngimamin orang pelo. Iya, boleh. Ngimamin orang fasih enggak boleh. Dia sembahyang sendiri, esa apa enggak? Esa. Ya. Jadi tidak boleh jadi imam mayyubdilu harfan. Siapa menukar huruf Fatihah minal Fatihah biharfin akhar dengan huruf yang lain. Makanya banyak gitu. Ada yang hampir sama kan, ha dada sama ha kecil. Ada lagi jim sama zal z, nah itu hampir sama tuh. Makanya orang mati ijajul jilatil ardu jilja. Itu ya. Ada juga yang ijajaa. Iya, iza jaa dibaca iza zaa. Makanya makhrajul huruf penting banget. Yang kepengen jadi imam, tolong koreksi dulu Fatihahnya, datang ke guru ngaji. Saya mau baca, saya dengerin Fatihah saya. Bapak Fatihah rukun, ketukar satu enggak sah. Ya. Jadi tidak boleh jadi imam bagi orang yang menukar satu huruf Fatihah dengan huruf lain. Wal abdulu ayyakunal imamu faqihan aliman bi ahkamis shalah wal jamaah. Yang paling abdol, wal abdulu ayyakunal imamu, hendaknya orang yang menjadi imam faqihan, ngerti betul ilmu fikih. Nah, ilmu fikih, cara batal wudu, cara sholat, rukun qauli, rukun fi'li, sunnah hayat, ngerti betul. Nah, ini abdolnya jadi imam. Dia ngerti ilmu fikih. Ada orang ngerti ilmu bahasa Arab, abdolan yang ilmu fikih. Ada orang ngerti ilmu tafsir, abdolan ilmu fikih. Sebab sembahyang itu hubungannya dengan ilmu fikih. Ya. Aliman, selain itu alim. Alim artinya selain fikih banyak yang dia tahu gitu. Ini semuanya orang alim namanya, ya. Sudah pada tahu bi ahkamis sholat, tentang hukum sholat, wal jamaah dan hukum jamaah. Kalau ada orang kayak gitu, itu abdolnya dijadiin imam. Kalau ada, ya. Kalau nggak ada, yang paling pintar di antara yang ada. Nyari orang kayak gitu nggak ketemu. Di antaranya ada yang paling pintar siapa? Ya. Dia pintar, emang pintar bohong. Oh jangan. Ini pintar ngadu ayam, jangan. Pintar ilmu fikih, ilmu sholat, ilmu berjamaah. Wa ayyakuna min khiyarin nas bizat. Dan lebih abdol menjadi imam orang yang tampan bentuknya. Jadi min khiyarin nas, sebaik-baik manusia bizat, dalam postur tubuhnya. Kan manusia Tuhan jadiin ada yang
tampan, setengah tampan, kurang tampan, Kurang sekali. ya, kaya tampan itu muka, ya, tampan. Jadi orang yang ganteng itu lebih afdol jadi imam. Ada orang nih palanya bundar, nih penjeluk, nih gepek. Yang mana yang paling cakep dah cari? Nih, iya. Wan nasab dan paling bagus dalam keturunan. Oh ini keturunan anak kiai, bapaknya kiai, engkongnya kiai. Ya, itu kalau ada. Ya. Apalagi wasifat, sifatnya bagus, tawadu, rendah diri, hanya kayak gitu. Ya. Jadi kalau dilihat dari segi ini, untuk persyaratan imam sangat kompleks, sangat menyeluruh, baik dari postur tubuh maupun dari kepasihan, maupun dari makhrajul huruf, maupun dari ilmu fikih dan ilmu sholat serta ilmu jamaah. Mestinya yang kayak gitu. Jangan sembarangan aja mau maju. Ya, dianggap benar. Orang kan biasanya kalau udah bisa baca Quran tuh, padahal salah. Menurut dia udah pinter. Rata-rata begitu. Saya kan punya murid banyak. Dia saya tahu baru dapat ilmu segitu tuh. Ya. Ama dia udah pinter, tapi banyak salah. Mentang-mentang bisa mimpin tahlil. Kemudian mentang-mentang bisa ngomong, bisa ngumumin. Udah pinter. Wah, lagunya udah kayak orang pinter betul, apa-apa jadi imam. Ini kita kan menyalahinnya susah. Ya, padahal menurut dia udah pinter banget tuh. Kan orang yang pinter menganggap dirinya benar. Cuman kalau mau tahu ini kita pinter apa kagak, diuji dulu oleh orang. Baca orang salahin apa kagak, gitu. Kalau misalnya dia ngomong, ngaku dia itu pinter, coba ceramah dulu. Orang pakai enggak ceramahnya, cocok enggak sama ilmu agama, cocok enggak sama ilmu fikih. Kalau sekedar ngomong siapa juga bisa. Cuma kebanyakan orang, saya tahu banyak, ya, teman-teman saya, menurut saya dia bisa tahlil, kemudian bisa doa yang ya umum, dan bisa baca Al-Quran. Cuma kalau Fatihahnya saya tekankan betul, tapi banyak yang baca surah yang salah malah terbalik artinya. Misalnya apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dia bilang wala saufa. Ini ama dia udah bener aja udah. Malah sekali waktu kita di masjid kedatangan tetamu. Tamunya Habib. Habibnya Habib Syafiq yang beliau ngajar. Terus imam waktu itu giliran, ya emang di masjid ada jadwalnya. Ya. Dia bilang, saya bilang, Ustaz saya imam. Oh jangan, bilang, Habib maju. Nah, kemudian dia tuh, segitu aja merasa marah. Ustaz emang kenapa? Ustaz tekan. Waduh, kalau saya itu ente tersinggung lagi, saya bilang. Nah, enggak apa-apa Ustaz. Ini bener nih, janji ya enggak marah. Ya udah. Imam itu ente kalau baca ulumah din itu salah. Ulumah dina piman hadai wa afina fiman. Allahumma hdina, domirnya fiman hadai wa afina fiman. Nah, itu kalau baca kina dia baca wa kinna. Itu kinna lain artinya sama wa kinna. Nah, terus ada lagi haji dia. Dia kalau baca apa farasil mabisus, dibaca farasil mabisus. Tapi udah kayaknya udah semangat banget jadi imam, baca doa gitu juga. Baca doa ya yang sering betul lah. Ya dia baca tapi salah. Ya. Wa anta alimu wa biha wa basir. Dia yang sering baca Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa anta lam tadalli dzalika ahla. Allahumma ya muyassira
Maksudnya ya muyassir kulli asir. Ya mugni. Ya mugniya betul. Ya mugniya apa lagi? Kulli fakir. Ya kalau baca doa ingat ya ma'mana kulli mahib. Ya sahiba kulli farid. Fataisirul asir ilaika yasir. Apa lagi? Hajatuna ilaika kasir, ilaika hajatuna kasir, wa anta alimum biha wa basir, ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Ya, ini artinya apa tuh? Allahumma inna nakhafu minka. Ya Allah, aku takut kepadamu. Apalagi tadi Allahumma inna nakhafu minka. Ya udah, lain kali dah bukan lagi belajar doa nih bukan. Nanti kalau mau belajar doa, ya doa pas sholat. Cuman saya kagak bisa nulis sih. Kalau ada yang bisa nulis, saya bacain doa. Doa sholat itu ada yang baca doa tentu juga dari muda sampai tua. Ya nggak apa-apa, bagus. Cuman alangkah bagusnya bervariasi doa ini, baca doa banyak. Kalau di masjid saya memang saya fotokopiin, sebab di sana ada yang bisa nulis. Bisa tinggal ayo saya kasih doa lain. Oh di sana paling banyak doa. Kalau orang dari mana-mana baca, heran, kok doa cakep-cakep. Ya, coba mau difotokopiin jadi banyak doa. Kalau di tempat begini saya pengen ngasih repot, saya nulisnya kagak bisa. Kecuali ada yang bisa saya imla. Saya baca, tulis, entah saya koreksi benar apa kagak. Kalau saya udah bilang benar, ayo fotokopi. Nah, saya imla dulu ya, sebab saya kagak bisa nulis. Ya mau dikit-dikit boleh. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati liqulubina wa abdanina wassalamata wal afiyata fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa hadarina. Cakep itu doa. Ya Allah, jadikanlah engkau kawanku, baik pada aku bepergian atau aku lagi ada di kampung. Wa khalifatan fi ahlina wa amwalina. Engkaulah menjadi pengganti ketika aku pergi terhadap keluarga kami dan harta kami. Ya, di sini kalau bisa imla tulis, nanti saya kasih. Iya, itu doa cakep. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq. Wa apa lagi? Ya, wa taubatan qablal maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Terus sana rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya bagus. Ya yang saya baca semoga cakep. Ada yang itu Allahumma rzuqna minal ukuli awfaraha wa minal azhani asfa minal akhlaqi atyabah wa minad dunya khairaha wa fil akhirati na'imaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir dzunubana kullaha saghiraha wa kabiraha zahiraha wa batinaha sirraha wa alaniyataha. Cakep-cakep lah doa. Kalau itu udah rapi ya, udah rapi kan? Ya udah, ada mau nanya boleh? Iya silakan. Kalau ada makmum ngerasa bisa, terus ada imamnya menurut dia salah, dan dia terus jadi makmum, sah nggak dia jadi makmum? Ulangi, ada makmum mengambil dirinya bisa, terus dia tahu kalau imam tuh salah, nggak betul, boleh nggak dia terus jadi imam setiap waktu, jadi makmum setiap waktu? boleh aja. Jadi saya yang saya kurang paham nih, ada makmum bagaimana tadi, coba deh.
makmum ini ngerasa dia bisa. Iya. Merasa apa mau? Merasa kan tadi kalau dia bisa harusnya dites. Dia merasa bisa, di belakang ngomongin imamnya salah. Besoknya dia jadi makmum lagi sama imam yang sama. Padahal dia tahu menurut dia imamnya salah. Boleh nggak dia jadi imam atau batal nggak dia jadi makmum atau dapat pahala nggak dia berjamaah? Mestinya gini, kalau dia merasa dia itu benar, imamnya menurut dia nih salah, dia mau paroko, oh gue gak ikutin dah, begitu. Kalau dia tegur imam umpamanya, Mam, ente kurang fasih menurut saya. Lalu imamnya nerima, boleh aja. Kalau imamnya ribut, enak aja kalau disalahin. Mestinya datang ke depan guru. Guru mana bener nih, dia sama saya. Dia bacanya begini. Ntar gurunya yang mutusin. Kalau dia berdua nggak bakalan bener nih, ngaku bener semua. Udah. Jadi kalau memang seorang makmum merasa bahwa imamnya ini salah, wah, sama dia risih dah hatinya. Niat mau parako, saya nggak ikutin imam, saya keluar jadi makmum. Gitu. Mau parako terus-terusan boleh? Jangan, kalau udah terus besok jangan diikutin. Ntar sembahyang lah dari mula. Udah tadi imamnya begitu, tengah-tengah mau parako lagi. Jangan. Ya artinya misalnya dia datang ke masjid ini, udah tahu imamnya itu dia lanjutin jadi makmum, parako, atau dia pindah ke tempat lain? Iya, dipindah tempat lain. Ya, memang tuh orang di musola entu mulu. Kalau giliran dia jangan ikut, kalau yang lain ikut gitu. Ya artinya ya kalau udah tahu imam salah jangan ikutin. Biar gue ikut ntar gue parako lagi ya. Ya nggak ada gunanya, jangan diikut. Kalau memang makmum itu lebih mengerti dan kalau bisa yang lebih ngerti ini dijadiin imam. Ini soalnya ngertinya anggapan dia sih ya. Ya anggapan dia susah, ya. Nah, dia merasa dirinya pintar. Memang terus itu merasa diri disuruh jadi imam nggak mau. iya. Itu dia. Tuh di mana-mana banyak banget begitu. Gue jadi imam pintar, gue sama dia apa? Lalu jadi imam gue enggak. Ah, juga banyak yang kayak gitu. Ya? Banyak. Ngaku pintar, ditanya kagak tahu, suruh jadi imam dia enggak. Orang kalau ngaku pintar, dia mestinya bisa memberikan solusi. Ini baca salahnya bener begini, ini kagak. Ini salahnya bener gimana? Au. Itu udah dikerjakan. Ya. Ini kalau toleransi menjadi imam sebetulnya boleh nggak sih? Ada orang pintar saja di musola nih. Itu saya perhatiin yang pintar ada 2 orang, 3 orang. Tapi dia mau nyoba yang lain Ustaz. Yang ketahuan bacanya kurang fasih lagi. Nah seperti itu bagus nggak sama saya? Nyoba. Jangan pakai nyoba. Kalau udah ditawar pintar nyuruh aja. Iya. Ya, artinya orang itu bisa ketahuan bisa dari marot suaranya gitu, dari marot ucapannya ketahuan. Cuman sebagai orang yang sesepuh atau yang tua-tua ini kadang nyuruh aja gitu. Nyuruh aja. Nyuruh aja jadi imam. Sedangkan menurut saya ya itu kan saya juga ngaji. Tapi yang disuruh tuh emang bener orang bisa apa orang kagak bisa? Menurut saya sih kurang bisa kurang. Menurut saya ya. Karena dari marot kan saya bisa tahu. Nih soalnya menurut ente kalau menurut ente sama menurut anak. Cuman kan orang itu ngaku bener yang susahnya. Tadi di situ Ustaz. Karena kita tahu marot seseorang itu. Simpulan kita tahu gitu. Karena kadang kita ngaji. Gitu artinya kita ngaji ya kita ngaji setelah sini jadi tahu lah. Mungkin kan bisa bohong Ustaz. Sebenarnya saya maksud tindakan seperti itu bagus Ustaz. Memang itu dilema. Artinya bagusnya begini. Kalau memang kita tahu dia salah, kita cari jalan bagaimana cara memperbaiki dia salah. Syukur kita tegur aja. Menurut saya ente bacaan ente yang lain benar. Cuma cara negurnya bijaksana lah. Yang giliran ente tuh ente salah, kita benerin mestinya. Kemudian kalau dia dibenerin mau, ya ente pahalanya gede bener tuh.
Tapi kalau dia benerin kagak mau, menurut ente salah nih orang. Ente jangan ikutin dia. Kalau dia jadi imam jadi ikutin. Nah menurut ente dia salah, gitu. Kalau bisa ente tegur, kalau bisa ente ajarin. Emang masalahnya kayak gini yang banyak di masjid saya juga banyak banget. Itu kalau cuma saya pentingin Fatihahnya aja. Kalau Fatihahnya saya udah baik, kalau surahnya biarin dah. Ya, sebab di sini makanya surah yang diganti huruf Fatihahnya tadi dibilang. Disebut surahnya. Siapa yang mengganti satu huruf dari Fatihah? Ada kan tadi Fatihah yang gitu. Nah, jadi yang kalau kita mau periksa Fatihahnya aja dah. Sebab itu rukun Fatihah. Kalau surah itu sunnah, dia gak baca gak apa-apa. Dibaca salah-salah dikit gak apa-apa. Misalnya dia baca surah apa dah, kalau selain Fatihah. Kalau Fatihah dia salah, itu wajib kita tegur. Kita tahu dia salah Fatihahnya. Kita kagak tegur, kita yang dosa. Yang kagak negur yang dosa. Sebab apa? Fatihah rukun. Sekarang kita tahu banyak yang tadi bilang kal farasil mabisus. Saya pernah tegur, cuma cara negur saya baca tuh surah itu kal farasil mabisus, tapi kagak minger juga. Ya. Nah, kemudian dan pernah juga karena kawan baik, ente kalau baca itu harusnya panjangin lah alifnya saya bilang, karena ada alifnya tuh. Oh iya Ustaz, ntar jodoh itu aja lupa, dipendekin lagi. Nah saya masih mau ngikut jadi makmum di belakangnya karena surah. Kalau Fatihah ya kita wajib ajarin. Jadi sementara kita jangan berpedoman full bahwa makhrajul huruf harus benar semua. Itu terlalu berat. Yang paling full Fatihahnya aja dulu. Kalau Fatihahnya sebab rukun. Kok surahnya emang dibiarin? Bukan dibiarin, dia sunnah. Kagak baca nggak apa-apa. Gitu. Kan kemarin udah kita pelajari sunnah apa? Hayat. Mau baca boleh, mau kagak boleh. Cuma kalau dia mau baca bagusnya yang bagus. Tapi Ustaz kalau memang apa ya dia bertiap hari bertahun-tahun baca surah salam mulu. Tegur gitu dia salah jawab saya. Tegur lagi. Gimana tuh apa dia nggak belajar lagi itu kan susah itu kan. Bertahun-tahun itu kan bacanya begitu. Makanya bertahun-tahun dia baca terus. Kenapa? Anggapan dia benar. Iya. Nah kita yang ngaku dia salah kagak ngasih tahu dia. Misalnya ada orang yang kita tadi tuh, ya, ada apa tadi? Wala saufa yu'tikar. Setiap dia jadi imam itu dari kecil sampai bau tanah kagak pernah ganti. Emang apa dia kagak ngerti? Menurut dia benar, kalau udah salah diganti. Yang tahu salah kita kasih tahu. Gitu. Jangan kita bilang, "Udah bertahun-tahun dia baca tentu guru." Ya boleh jadi dia menurut dia benar. Coba kalau dia tahu nih dia salah, dibaca kagak? Dia kagak bakalan. Menurut dia benar. Yang ngata salah orang lain. Cuman orang lain kagak bilangin salahnya dia. Kalau ditanya mana yang salah, yang tahu kagak ngasih tahu. Iya. Kalau kita udah kasih tahu, dia begitu juga, bukan kita tanggung jawab. Misalnya gini, kita punya anaknya sembahyang, kita kasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, udah cukup. Dikagak sembahyang juga, bukan kita dosanya. Gitu. Ini sama juga dia. Ngapa dia baca? Bertahun-tahun tuh boleh dibaca. Sama dia bener banget. Sama dia bener. Nah, coba sekali waktu dengan cara bijak. Emang membenerin orang susah. Kadang-kadang orang yang dibenerin tuh kagak enggak mau. Marah. Malah kan semua sampai mati kagak enggak baik. Iya, gara-gara tahiyatnya dianggap salah. Nah, jadi kita boleh cara yang bijaksana. Cara yang bijaksana. Kalau kita lagi jadi imam, misalnya kalau dia baca wala saufa, nah kita jadi imam wala saufa, biar maksudnya biar didengar, ya, dia kagak dengar, orang udah badel, nah kemudian menurut dia benar, udah biasa kayak gitu, ya susah. Jadi bagusnya bagaimana? Bagusnya yang tahu ngasih tahu kesalahan dia.
sekali, 2 kali, 3 kali kasih tahu terus. Kita baca, lu baca kal farosil. Dia ketemu, gue dengar lu baca farosil lagi, farosil. Udah 3 kali, udah mata mau baca apa kita? Nggak dosa kita. Ini kalau kita tahu dia salah, kita kagak suka dia baca itu, udah bertahun-tahun tunggu dia dibaca, kan salah. Nah dia nggak tahu dia salah, dia kagak tahu. Kalau dia tahu dia robak. Kita yang tahu kagak negor. Nah kita yang kena. Jadi bagusnya dikasih tahu ya. Dia emang kudunya. Itu namanya amar ma'ruf bil lisan. Iya. Cuman ngasih tahu juga nggak sembarangan. Misalnya ada orang main gaple di samping rumah ente, main judi. Kalau ente ngasih tahu, waduh, rumah ente dibongkar sama dia. Kan kagak. Caranya bagaimana tuh? Kalau kita kagak bisa, Pak Bigoli pakai hati aja. Benci betul orang main begitu. Ya, gue mau beli, gue takut, galakan dia. Ya. Nah, itu. Jangan lu main, main aja dah, ntar kupi lu apa pada? Wah, Rahman dikupiin. Betah dia. Baik gitu, Pak Haji ya, Ustaz. Emang kalau kita mau nyalain orang, berat, susah juga. Kita mau membenerin orang, sedapat mungkin kita upayakan. Kalau dia baca terus-terus salah, jangan anggap bahwa orang itu salah-salah dibaca. Jangan bilang begitu. Menurut dia benar dibaca, padahal salah, gitu. Makanya kudu kita benerin. Soalnya Ustaz, kadang-kadang makanya Ustaz imam itu nggak mau ngaji lagi Ustaz. Gimana? Ngaji yang dulu yang masih muda, udah ini dia ngaji lagi. Yang jelas itu. Walaupun Ustaz belum bapaknya, tapi dia jadi imam. Tapi dia nggak ngaji lagi gitu. Iya. Emang ada orang dulu, makanya ada dulu kan ada orang hatam ngaji udah rapi diarak pakai kuda gitu kan orang udah. Sampai kapan nih ngaji lagi tuh orang? Ditanya, lu ngapain ngaji? Kuda hatam udah diarak pakai kuda. Padahal ini orang begitu juga, dia udah ngaji dulu. Sekarang kebanyakan anak muda tuh ngaji rajin, udah kawin daripada berhenti ngaji. Dia mau beri ekonomi apa segala macam, padahal masih salah. Kemudian kalau kata Ustaz tadi, dulu ngaji, padahal salah, dia berhenti ngaji. Ya, emang jangan begitu nilai orang. Ya sebab ya kita juga barangkali masih banyak yang belum kita tahu ilmu kita, tapi kita berhenti ngaji, kita anggap kita benar. Ya artinya ya sedapat mungkin kita sadari dia. Sekarang sebetulnya mau disadarin, dia udah ada radio, udah ada handphone, udah ada speaker, dia tahu ada pengajian, dia juga nyoba ngaji, ya. Nah, biar kita jadi yang bagaimana, yang dosa dia dosa. Sebab apa? Nuntut ilmu nggak boleh berhenti. Emang ada batasnya nuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Apa minal mahdi? Dari ayunan ilal lahdi ke liang lahat. Bahasa kasarnya dari mati sampai hidup. Bisa balik dari hidup ke mati. Nggak ada. Lo dia berhenti. Jangan pun dia, siapa aja yang berhenti ngaji padahal ilmunya belum cukup, masih kurang, dosa. Dan cuman dia kita kasih tahu begitu, dia mau kata, gue gak mau berhenti ngaji udah, nyari duit. Ya, iya. Boleh. Mengenai sholat jamaah. Iya. Saya pernah klarifikasi apakah kan kita kan ada paham ada yang baca kemudian ada jamaah yang mungkin dia pahamnya nggak pakai Udah pakai kunut. ya tapi waktu imam dia nggak pakai dia artinya nggak imam gitu. Nah, saya apakah masalah dia masalah itu kan dari awal itu imam pada saat Adapun pahala jamaah utuh dia dapat penuh. Kan kagak baca kunut. Baca kunut itu khilafiyah. Ada ulama yang mengatakan baca kunut
ada ulama yang mengatakan jangan baca kunut. Karena kunut itu khilafiyah. Yang baca kunut imamnya, menurut imam dia kudu baca kunut. Yang makmum, ajaran gua kagak baca kunut. Enggak apa-apa di situ. Sebab khilafiyah. Tapi dia dari niat pertama makmuman sampai diikuti. Semua itu dapat pahala. Dan bukan karena gara-gara ditinggal kunut lalu dikagak dapat pahala. Bukan. Sebab kunut itu enggak wajib bagi dia. Bagi kita juga emang wajib kunut. Apa hukumnya kunut? Hah? Bukan muakkad. Sunat apaan? Sunat apaan? Artinya setengah wajib, bukan wajib. Kalau ketinggalan kita sunnah sujud sahwi. Sujud sahwinya ketinggalan juga, kelupaan juga. Sah nggak sholatnya? Sah. Jadi jangan dipersoalkan yang masalah khilafiyah. Atau barangkali ya nanti banyak. Kita kalau kita sembahyang Allahu Akbar taruh sini. Dia kagak Allahu Akbar, dia kagak taruh. Sah. Jadi jangan dipersoalkan sunat hayat. Sunat hayat ditinggal sengaja boleh. Ya. Mana sunat hayat? Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar kabir. Dikagak baca, kagak apa-apa. Yang rukun Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillah sampai waladolin rapi. Surahnya dikagak baca, kagak apa-apa. Disengaja kagak baca, kagak apa-apa. Sebab apa? Sunat hayat. Gitu. Kemudian termasuk bacaan dalam ruku. Subhana rabbiyal azimi. Sunnahnya baca 11 kali. Wah, kepanjangan nanti makmum ngulet. Baca 3 kali. Wah, 3 kali kepanjangan. Sekali aja. Oh, sekali gua juga, gua mau diem aja. Sah. Sengaja dikagak baca. Lu ngapa kagak baca? Gua gak baca. Emang apa? Orang gua lu mau ngapa? Lalu kita tanya, sembahnya sah apa kagak? Sah. Tuh. Makanya kita mesti tahu betul mana yang tidak apa-apa kalau ditinggal, mana yang apa-apa kalau ditinggal. Tuh. Ya sampai situ dulu ya. Ya, nanti kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'ama wa yukafi mazila. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.